kalau dilepas, ditaruh, ada bentuknya manusia, tidak ada. Tapi ketika kita pakai baju ini, lalu dia bisa berja, betul ya? Arti pakaian itu tadi, ini untuk mendekatkan pemahaman. Selama ini kita harus terus tafakur dengan zikir, dengan sholatul daim, ya, supaya mendapatkan zauk atau rasa, ya, paham ya? Karena sekali kita mendapatkan yang dikatakan rasa, zauk bersama dengan Tuhan, kita hadir hati menyaksikan keberadaan Tuhan melalui nur ilahi yang dikatakan tadi, wajah Tuhan tadi ya, zat atau nurullah. Nah, itu sekali keluar napas melebihi ibadah 1000 tahun. Nyatanya saya ndak ada. Yang ada wujudnya Muhammad dan Allah. Itu loh ringkasannya. Dan Muhammad dan Allah itu satu jua orangnya. Makanya tubuh ini bercahaya. Tanpa ada Muhammad, kezahiran daripada kebesaran sifat Allah, manusia tidak akan mempunyai cahaya. Nyatanya orang senang, orang sedih kan terlihat cahayanya, ya kah? Oh, itu nyata, karena ilmu nyata bisa dinyatakan. Disitulah kita hanya menjadi saksi dan kita hanya sebagai penanggung rahasia. Dikatakan rahasia itu siapa sih? Rahasia itu siapa? Dikatakan, bukankah di dalam dirimu ada seorang utusan atau yang dikatakan rasul? Di mana dia? Kemarin apa? Rasul itu, hakikat rasul ialah rasa. Bagaimana manusia bisa merasakan kalau tidak ada ruhnya? Itulah yang dikatakan Rasulullah hakiki. Yang baru menjadi murid disimak dahulu ya, jangan menyimpulkan, karena kita harus hati-hati menyimak pelajaran Ma'rifatullah ini, harus dari awal sampai akhir, jangan menyimpulkan dulu. Kalau yang di Madinah itu yang mempunyai pangkat kenabian, ya. Kalau yang dikatakan Muhammad hakiki ialah rasul atau utusan atau setiap yang dihembuskan kepada manusia. Itulah nanti yang kembali, itu diutus ke dunia untuk mengesahkan supaya bisa berpulang dengan selamat. Paham nggak? Ya, itulah rahasia yang harus kita jaga. Oleh sebab itu tadi Tuhan menyindir kita, setelah lahir kok malah jadi musuhnya Tuhan. Kenapa jadi musuhnya Tuhan? Merasa ada. Nah, sudah jadi Fir'aun. Merasa ada itu apa? Merasa hebat dengan amalannya, merasa hebat dengan ilmu-ilmu kajiannya, merasa sudah alim dengan segudang kitab yang sudah dikuasainya. Maka setahu saya belum ada yang alimnya melebihi Ijazil. Ijazil alimnya belum ada yang melebihi, karena sudah memimpin memimpin menjadi gurunya para
malaikat. Oh, di surga loh itu ijazah. Oh, kita surga aja belum tercium aja belum. Ya. Oh, aku sok alim, ya. Harus tahu diri. Oleh sebab itu jalan menuju kepada Tuhan, kita harus yang pertama tadi kita ulang sedikit, kita harus mengesahkan af'al, bahwa ternyata kita tidak mempunyai gerak, karena semua gerak datangnya dari Tuhan. Ya, nyatanya jasad tanpa ruh tidak bisa berilmu nyata ini, ya. Oleh sebab itu kita harus merenung, ya. Bukankah selama ini kita diberi karunia yang sangat besar, ialah hidup. Yang kedua, sehat. Setelah hidup dan sehat, kebanyakan manusia kufur. Kufur itu apa? Mengharapkan rezeki yang lebih secara materi, tapi tidak mensyukuri hidup yang diberikan hari ini. Sehat, sudah hidup, tidak pernah disyukuri. Maka pantas kita banyak mendapatkan masalah. Karena kalau kita tidak bersyukur, kita kufur, maka sedikit demi sedikit akan dikurangi kenikmatan kita. Ketika kenikmatan dikurangi, maka yang dihadirkan apa? Banyak masalah, banyak tanggungan, banyak macam-macam. Ya, di sini kita harusnya tafakur. Semua masalah itu datangnya asalnya dari kita sebetulnya. Oleh sebab itu kalau mau masalah selesai, biasakan bangun tidur sampai mau tidur, biasakan terus bersyukur supaya damai, tentram hati dan pikiran kita. Bagaimana kita menuju Tuhan? Bagaimana kita mau ibadah? Mustahil mau ibadah tapi hatinya bergejolak seperti ombak di lautan. Wah, bergejolak di dalam dada, kanan ke kiri, ya. Kapal bisa terguling. Kapal itu apa? Keimanan, ya. Nggak punya uang, akhirnya mencuri. Nah, ini apa ya? Karena masalah perut tidak bisa ditunda. Kalau tidak maka Tuhan sudah menjamin. Kalau beriman, maka akan aku jamin rezekimu seperti seorang burung yang keluar dari sangkarnya lapar, pulang ke beriman, bertawakal. Nah, kita ini diuji. Ini selama ini diuji. Ya gara-garanya itu loh, awal masalah kita itu ndak bersyukur. Karena ndak ngaji. Adanya ngaji, yang dikaji syariat saja. Syariat fikih nahu sorohnya hebat, tapi tidak mengenal diri. Akhirnya tidak beradab kepada Tuhannya. Doa iftitah apa? Ini wajah tuh. Artinya, aku hadapkan wajahku kepada wajahnya Allah atau tuh. Artinya apa? Dikatakan wajah itu apa? Paham? Ya? Kita buka ini kitabnya, ya. Yang dikatakan wajah itu sebetulnya wujud. Wajah itu wujud, bukan wajah seperti wajah kita. Makna hakiki. Wajah itu wujud. Wujud itu zat. Gila? Wujud itu zat, dan zat itu perwujudan daripada nur Tuhan. Dan nur Tuhan itu selalu esa dengan Tuhannya. Artinya apa? Lah inilah jalan yang pertama, ya, yang dirasakan seseorang setelah tadi dia mengesahkan af'alnya,
asmanya, sifat dan zatnya, akhirnya merasa. Oke? Yang pertama, merasa hadir hati di dalam segala ibadah. Sudah kita rasakan nggak? Kalau sholat hatinya kemana? Hatinya seperti ya itu tadi ya, seperti angin ya, bisa ke sana bisa kemari. Artinya tidak bisa hadir hati, batal. Berarti kita tidak mengasah. Oleh sebab itu belajarlah ilmu makrifat supaya bisa mengesahkan. Karena ketika kita tidak kenal yang akbar itu siapa di dalam sholat, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Yang akbar siapa? Tuhan. Karena bisa mendirikan manusia. Melalui apa? Melalui geraknya. Melalui apa? Melalui napasnya. Kalau tidak bernapas tidak bisa bergerak dan berdiri. Ya kan? Oleh sebab itu akhirnya di sholat. Ya, oleh sebab itu sholat jangan ditunda-tunda. Belajar ilmu makrifat wajib sholat 5 waktu. Ya, belajar makrifat tidak boleh membinasakan syariat. Belajar ilmu makrifat tidak boleh menghilangkan syariat yang telah diajarkan oleh junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Belajar makrifat, sholat 5 waktunya harus rajin, sunnahnya yo rajin. Tapi sekarang kita sudah tidak merasa kita yang ibadah karena kita sudah tahu, bukan aku lagi yang wudhu, bukan aku lagi yang sholat. Sengaja aku artinya bisa menempatkan yang aku ini Tuhan, bukan manusianya. Ya, kalau sudah seperti itu boleh sengaja aku. Akunya itu maksudnya Tuhan yang berkata, bukan kita. Ya? Siapa yang bergerak? Aku kan engkau. Nah, kan seperti itu. Ternyata jasad tidak bisa berwudu tanpa rohani. Oleh sebab itu, ruh mewudukan jasmani. Ruh menyolatkan badan jasmani. Oleh sebab itu, ketika kita sudah paham, kalau kita sholat tidak mempunyai jamaah, sendiri pun kita juga dikatakan berjamaah. Jamaahnya siapa? Guru, kan sendirian. Nah, kalau sudah paham artinya Allah dan Rasulullah tidak pernah terpisah. Jasad dan ruh, imam dan makmumnya. Ya, dikatakan hakikat masjid ialah jasad, badan, jasmani. Karena tanpa hadir hati itu tadi, ibadah kita akan gugur. Hadir hati itu artinya kita sudah memahami, paham gak? Ini wajah tuh wajih, artinya yang memandang batin, yang dipandang rahasia Tuhan. Hati-hati ya, karena pandangan ini nanti yang menentukan. Kalau kita mata hanya melihat yang terlihat, contoh ini baju, ya kah? Yang melihat karena mata, tapi kalau kita sudah belajar ilmu makrifat, jangan lagi memandang ini karena hakikatnya baju ini ialah kain. Hakikat kain dari kapas, yaitu hakikinya.
Dan yang bisa melihat itu ialah rasa batiniah. Kalau kita melihat jasad ini tadi, berarti kita muhadas. Hancur lah. Nah, paham gak? Kalau kita melihat hakikat yang berdiri di dalam jasad ini siapa, itu berarti hukumnya khodim. Paham ya? Ini kalau saya mengangkat, yang terlihat pasti ya tangan yang mengangkat. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, memakai batiniah, dan kita sudah terbiasa mengesahkan af'al, ternyata tidak akan mampu tangan mengangkat cangkir tanpa adanya ruh yang mengangkat cangkir ini sendiri. Paham kah? Karena jasad ini kan hanya menanggung aja rahasia, ya kah? Rahasianya ya nur itu tadi. Ya seperti cangkir ini loh. Cangkir ini ya seperti tubuh kita. Rahasianya ada di dalamnya. Berarti rahasianya si kopi. Ya kah? Ini hanya wadah. Ya. Paham kah? Ini yang dinamakan manusia. Rahasianya ada di sebalik diri yang sebenar-benar. Nah, yang dikatakan rasa ialah ketika Bapak Ibu melihat saya. Itu yang melihat rasa, bukan basor. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.